Halo, selamat pagi. Selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Salam berkreasi. Udah lama banget gue nggak bikin video yang model tatap muka seperti ini karena beberapa video kemarin, dua kali ya, gue bikin video POV. Gue akan ngajak kalian untuk ngikuti kegiatan gue di toko. Jadi hari ini kita ada produksi kaos, nggak banyak, hanya 5 piece, alhamdulillah. Dan ya udah, pokoknya ikutin aja terus keseruannya di video ini seperti apa, dan mudah-mudahan aja ada informasi dan hal-hal baik yang bisa gue sampaikan, baik itu disengaja ataupun nggak disengaja. Karena seperti yang teman-teman ketahui, gue kalau bikin video kayak gini nggak pernah di script ya, jadi asal jalan aja kayak gitu. Yuk ikutin terus video ini sampai selesai. Jangan lupa yang belum like silahkan di like dulu, yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video seperti ini di notifikasi kalian. Ikutin terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutin videonya, kunjungi website kreasi.id yuk. Di sana kita bisa bikin mockup produk-produk yang mau kita bikin dan bisa langsung diorder secara online loh. Jadi gampangnya, di website kreasi.id kita bisa punya gambaran bakal seperti apa jadinya produk kita nanti. Ada topi, kaos, jaket, tas, dan lain sebagainya. Di website kreasi.id juga, kamu bisa beli kebutuhan sablon digital dan juga spare part mesin printer DTF. Bahkan kamu bisa juga PO mesin printer DTF di website kreasi.id. Yuk, jangan lupa kunjungi website www.kreasi.id. Salam berkreasi. Oke, sekarang kita akan siapkan si printernya. Sebelumnya kita akan melakukan rutinitas sebelum produksi ya, bukan rutinitas harian. Beda sama dulu. Kalau dulu, waktu belum ditemukannya Elixir, mau ada atau nggak ada produksi, itu harus maintenance harian. Tapi kalau sekarang, alhamdulillah udah nggak perlu lagi semenjak adanya sistem Elixir ini. Jadi kalau misalkan lagi nggak produksi, misalkan kalian setelah selesai produksi nih, kalian tinggal pasang aja Elixirnya, dan besok kalau nggak ada produksi, udah biarin aja printernya didiemin juga nggak ada masalah. Bahkan sampai 1 bulan didiemin pun insya Allah nggak ada kendala apapun. Kayak gitu ya. Jadi sekali lagi ini kita akan ganti dari damper Elixir menggunakan damper putih. Tapi sebelumnya kalau mau diproduksi seperti biasa, kita nyalakan dulu ink shaker otomatisnya biar si tinta yang di sini teraduk secara otomatis ya. Jadi ini ada ink shakernya, jadi mohon maaf kalau agak berisik. Kemudian kita kocok-kocok dulu sedikit. Ini kita lepas aja deh selangnya dari tempat pegangannya, kita kocok sedikit seperti ini, asal keaduk aja di dalam dampernya. Terus ya udah tinggal kita sedot. Sedotnya cukup 2-3 kali aja. Setelah selesai dikocok dan disedot, kita akan lepas damper Elixir yang terpasang. Kemudian jangan lupa sebelum memasang damper putih ke atas tiang nozzle, itu kita harus bersihkan dulu mulut dampernya menggunakan cotton bud atau tisu atau apapun ya, biar nggak ada sisa tinta di sana. Karena kalau ada sisa tinta di sana, terus kita masukin ke atas tiang nozzle, nanti tiang nozzle-nya jadinya kotor, dan itu yang bikin tinta kering bisa bertengger di sana, bahasanya tengger ya, bisa berdiam diri di sana dan bisa masuk juga ke dalam print head kalau lagi apes ya. Karena apes kita nggak tahu ya kapan datangnya. Oke, setelah dipastikan bersih kayak gini, baru tinggal kita pasang aja. Mohon maaf kalau hal ini selalu gua ulang penjelasannya, karena memang ini penting, karena ini adalah kunci dari bagaimana si print head kalian bisa awet. Nah, ini udah selesai. Jadi setelah ini kita proses berikutnya itu adalah cleaning dan nozzle check. Nah, sebelum cleaning dan nozzle check, kita pastikan dulu vakum ini terpasang dengan rata ya. Nah, jadi teman-teman sekali lagi, dengan sistem Elixir ini kita udah nggak perlu lagi maintenance harian. Beda seperti dulu. Kalau misalkan kalian ikutin channel YouTube gua dari dulu, kalian pasti bakal lihat rutinitas gua setiap hari. Ada atau nggak ada orderan, itu pasti selalu maintenance gitu ya. Proses cleaningnya tadi udah beres. Sekarang kita nozzle check. Nozzle check menggunakan kertas pet film bekas ya, yang bagian yang licin. Karena mungkin teman-teman ada yang belum tahu kalau kertas pet film ini ada 2 bagian, yang licin sama yang tidak licin ya. Tidak licin tuh yang ada coatingnya. Yang ada coatingnya itu adalah bagian yang di print. Kita kasih perintah printnya dari sini juga. Jangan lupa pastikan juga vakumnya nyala. Alhamdulillah perfect hasilnya. Entah kalian bisa lihat atau enggak, tapi di sini warna putihnya perfect. Oke, hitam perfect juga, kuning perfect juga, merah perfect,
biru perfect. Alhamdulillah. Kita kasih perintah cetak dulu ya. Jadi ini desainnya tergolong simple karena cuma tulisan aja dan nggak nyampe 30 cm malah. Dan hanya putih aja. Oke, print. Oke, ini udah selesai di print. Kita tarik keluar dulu. Kemudian kita potong. Berikutnya kita kasih powder. Powdernya seperti ini di dalam box. Oke. Sekarang kita akan nyalain ovennya dulu ya. Ovennya seperti ini buat teman-teman yang belum tahu. Jadi nanti hasil cetakan itu kita taruh di sini. Kita nyalain dulu. Oke, kita tunggu ini panas dulu ya. Oke, barusan ada orderan dadakan yang minta dikirim hari ini 4. Ini langganan sih sebenarnya. Biasanya dia bikin sampel dulu kayak gini, minta 4 1 lembar dikirim, nanti berikutnya baru pesan agak banyak. Dan ini desainnya kecil-kecil banget ya, alhamdulillah. Tapi dengan kalibrasi yang baik, ini bisa tercetak dengan baik juga. Nah, ini ovennya udah selesai, udah panas maksudnya. Jadi kita akan masukin ini yang tadi nih. Gimana cara pegangnya, bentar ya. Oke, ini tadi udah di powder. Sekarang kita akan oven. Oke, nah kita tinggal masukin aja. Dan kita setting waktunya, kalau gue antara 4 sampai 5 menit. Jadi masing-masing orang mungkin referensinya beda-beda. Cuma kalau gue berkeyakinan dengan proses oven yang baik, yang lebih matang, dia bakal lebih kuat nempelnya di di si kaosnya nanti. Oke, kita tunggu itu sampai selesai dan juga nunggu ini sampai selesai, tinggal dikit lagi. Oke, ini udah selesai di oven yang akan kita bikin bajunya. Desain yang akan kita bikin bajunya. Terus ini yang tadi dadakan, yang tadi cetak 4. Selembar aja. Nah, jadi enaknya punya mesin sendiri gitu ya. Dadakan pun siap dikerjain. Kalau misalkan masih maklon, ya semuanya ada plus minusnya lah ya. Cuma maksudnya kalau maklon itu kan kita harus ngumpulin dulu orderannya, karena biasanya kalau maklon tuh ada minimal order. Apalagi kalau kita pengen murah, itu bisa minimal 10 meter misalnya kayak gitu ya. Oke, sekarang gue mau ngasih gambaran bagaimana ketika kita selesai melakukan produksi. Yang pertama tentu aja kita tarik mundur si padnya, pad filmnya. Tarik mundur, masukin lagi ke box yang di belakang. Dan kita tutup aja pad holdernya. Oke, setelah ditutup, sekarang tahap berikutnya, sebentar ada paket dulu. Ya, kasih. Oke, kita balik lagi. Sekarang kita akan balik untuk mengganti damper putih menjadi damper elixir. Prosesnya sama seperti tadi, cuma kalau tadi kan kita ada proses kocok dan sedot damper putih, kalau ini nggak ada. Ini hanya lepas damper putih, terus kita bersihkan bagian bawah dampernya pakai cotton bud seperti ini. Jangan males-males ya untuk ngebersihin ini ya, karena ini penting banget biar tidak ada tinta kering yang masuk ke dalam tiang nozzle nantinya pada saat dipasang lagi. Oke, kemudian di dalam sana kalau kalian bisa lihat itu ada sisa-sisa tinta putih sedikit di ujung-ujung tiang nozzle-nya. Pakai DTF stick cleaner seperti ini aja boleh, asal ditotol-totol aja seperti itu. Ditotol-totol tuh bahasa Indonesianya apa ya? Itulah.
Oke, terus sekarang tinggal kita pasang si damper yang berisi cairan elixirnya ya. Ini bebas sih sebenarnya. Elixir atau tinta putih itu dampernya bebas, mau kanan di kiri, mau kiri di kanan, itu nggak masalah. Cuma ini biar rapih aja si selangnya. Oke, tinggal taruh si tinta putihnya di wadah damper yang di luar. Set. Nah, terus kita pasang juga si selang-selangnya ini, tinggal dirapihin aja di atas tiangnya dan selesai kita cleaning seperti tadi. Nanti setelah cleaningnya selesai kita nozzle check juga. Cuma bedanya sekali lagi, nozzle check pada saat si tinta putihnya terpasang itu kita nyari warna putih karena kan damper warna putihnya terpasang. Nah, kalau kondisinya seperti sekarang, damper dengan cairan elixir yang terpasang, maka nanti hasil nozzle checknya justru kebalikannya. Jangan sampai ada tinta putih yang tersisa. Kalau hanya sedikit dan samar sih nggak masalah. Tapi kalau masih banyak ya harus di cleaning lagi. Tapi biasanya gue cleaning 1 kali udah oke sih. Cleaning menggunakan software resetter dan menggunakan settingan cleaning yang mid kayak gitu ya. Oke, sekarang kita akan press aja kaosnya. Langsung aja. Pertama kita luruskan dulu. Cara ngelurusinya manual aja seperti ini, diseimbangkan bagian kanan dan kirinya. Oke, kalau udah kita preheat itu biar rata dulu lah, kayak di setrika gitu. Oke, kalau udah seimbang, yes, kita sekarang press. Nah, kalau tulisan kayak gini, kalau yang hanya tulisan aja, yang hanya satu atau 2 baris tulisan, atau logo yang bentuknya hanya memanjang seperti itu, tidak besar, biasanya gue kasih angkanya itu 10 cm dari jahitan kerah. Dari jahitan kerah yang di atas itu 10 cm. Nah, tapi ini ada pengecualian. Karena ini kaosnya adalah 3XL, biasanya gue tambahin lagi 2 cm. Jadi total dari kerah itu, gue kasih sekitaran 12 cm dari kerah ya. Nah, kanan kirinya tinggal seimbangin aja. Kita agak tarik dulu ke bawah sedikit dengan karet-karet yang merahnya. Fungsinya biar si posisi press nanti ini ada di tengah, karena tengah mesin press itu adalah posisi yang paling, menurut gue sih yang paling panasnya rata dan juga tekanannya paling baik di situ. Oke, kita press yang pertama 15 detik. Suhunya 165 ya. Bisa 170 juga bisa, dan waktunya bisa 20 detik juga bisa. Oke. Kita taruh di sini aja dulu. Kita sambil nunggu dingin, kita press yang lain. Jadi nanti gini, proses ngepresnya itu 2 kali, 3 kali sama yang preheat. Jadi preheat itu tadi tanpa sablon, kita press dulu kurang lebih 5 detik, kayak di setrika dulu lah ya, biar bulu-bulunya rata dulu. Kemudian kita pasang desainnya, kita press 15 detik, kemudian diangkat seperti ini, didiamkan sampai dingin. Semakin dingin akan semakin gampang pada saat kita ngelepasin si filmnya ini gitu ya. Tapi kalau masih panas, biasanya itu ketika ditarik nanti desainnya malah masih ikut di filmnya ini. Tapi ada juga pet film yang warm fill atau hot fill, jadi dia masih dalam keadaan panas, bisa dicabut gitu. Tapi kalau gue ngerasanya kurang cocok, jadi lebih cocok pakai yang nunggu dingin dulu, yang modelnya kayak gini. Nanti setelah dicabut baru di press lagi dengan waktu yang sama 15 detik dan suhu juga yang sama 165 atau 170. Ya, gue bakal lanjutin ini sampai selesai. Nanti kita akan lanjutin lagi videonya pada saat proses pelepasan pet film dan juga pengepresan yang keduanya ya. Oke, lanjut. Ini udah dingin. Sekarang kita akan lepas pet filmnya. Jadi lepas pet film itu sekali lagi dalam posisi harus udah dingin ya. Oke, maka dengan dingin seperti ini dia lebih gampang dilepasnya. Dan ini udah jadi. Oke, 1. Nanti ini kita press lagi ya, sekali lagi ya. Kita taruh situ dulu. Kemudian yang berikutnya tarik. Gampang banget ditariknya. Ini pakai pet filmnya, pet film kreasi ya. Terus semuanya pakai yang kreasi, ini mereknya, tintanya kreasi, powdernya kreasi. Ya, sekalian jualan boleh lah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nyobain, mau beli, dan mau mendukung channel ini, bisa belanjanya di website www.kreasi.id. Sekali lagi, gua nggak jualan di marketplace manapun, nggak jualan di Shopee, nggak jualan di Tokopedia. Jadi jualannya hanya di website sendiri aja. Karena ya, gua termasuk orang yang tidak suka diatur-atur dengan regulasi. Jadi mendingan bikin ruang sendiri aja. Oke,
tinggal di press aja sekali lagi. Ini baru gue nyalain karena tadi ovennya kan ditinggalin ya, jadi dimatiin dulu, sekarang lagi dinyalain. Kita tunggu panas dan kita press nanti sekali lagi. Oke, ini suhunya udah di 165 dan kita akan press sekali lagi. Kameranya kayaknya pindahin ke chest strap aja ya, biar kalian bisa lihat prosesnya. Meskipun sebenarnya prosesnya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Cuma ngepres aja kok. Oke, nah untuk ngepres yang kedua ini biasanya gue balik ya. Kadang gue balik, kadang enggak, tergantung kebutuhan. Tapi untuk yang sekarang kayaknya lebih enak dibalik, biar lebih panasnya merata aja ya. Takutnya kalau misalkan dipres dengan posisi yang sama, itu nanti ketika ada, ya kita nggak tahu ya, namanya di dalam elemen panas ini ada yang bagian yang nggak panasnya gitu. Takutnya malah kepres yang keduanya di tempat yang sama gitu, yang nggak kena panas atau kurang panas gitu. Jadinya kurang bagus nanti hasilnya. Jadi kalau dibalik seperti ini, otomatis nanti area presnya itu kan berbeda dengan pada saat presan yang pertama. Kayak gitu. Kita langsung press aja. Dan kalau bisa tekanan press yang kedua ditambahin agak lebih kuat tekanannya, biar daya rekatnya lebih kuat juga ke si kaosnya. Ya sudah, beres. Maka ini udah selesai. Nah, ini hasil akhirnya ya. Ini udah masuk sempurna ke dalam serat kainnya kalau gue perhatiin dengan mata telanjang. Dan gue bakal lanjutin ini sampai selesai. Jadi kurang lebih hanya seperti itu aja proses pengepresannya. Oke, alhamdulillah udah selesai teman-teman. Memang prosesnya hanya seperti itu aja, di print, dikasih powder, di open, kemudian di press. Tapi yang harus diperhatikan ketika kalian memiliki printer DTF ini adalah masalah perawatannya. Dan perawatannya sekarang udah lebih simpel daripada mesin DTF zaman dulu. Kalau dulu, sekali lagi kalau teman-teman ngikutin video gue dari awal, itu gue masih harus maintenance harian, masih harus cemas setiap hari apakah printhead bakal bagus hasil nozzle checknya atau malah jelek dan harus di flashing segala macam, dan itu sangat beresiko. Tapi sekarang dengan adanya Elixir ini, semua kecemasan itu jadi hilang. Jadi kita bisa lebih santai untuk meninggalin printernya ini kalau nggak dipakai selama hampir 3 minggu sampai 1 bulan pun insya Allah aman. Dan juga hasil nozzle checknya selalu bagus. Gue belum nemuin hasil nozzle check yang bermasalah ketika menggunakan Elixir ini. Jadi buat teman-teman yang berminat dengan printer ini ataupun dengan Elixirnya, kalau teman-teman udah punya printer DTF-nya, kalian bisa langsung kunjungi aja website kreasi.id, kalian bisa berbelanja di sana. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan informasi yang gue sampaikan berguna, dan insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.